Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahu wa li syafaati rasulillah wa li qadhi hajatina wa ala hadhihi niyah wa ala kulli latin salihah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumailah hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zurriyyati ajma'in wa hadrati jamil awliya'i aina ma kanu min maghribiha barriha wa bakhriha wa biladi wa jawaliha wa diyatiha wa nakhusul harati syain wa birabbina subhanan asy'amul qadir al-jilani kullasul sirat wa syekh Muhammad bin Asy-Syafi'i wa syekh Ahmad Abu Syuja wa syekh Muhammad ibn Qasim wa syekh Nawawi al-Bandani bila harati syekh Khalil Bangkalan wa syekh Haji Hasyim Asyari wa syekh Haji Abdul Karim bin Ruboyo wa sulihim wa furu'ihim a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya HP ada nih HP di grup. Faslun utawi ikilah fasal sewiji atau utawi kiku fasal fi adadi mubtilatis sholati ing dalam bertelaaken wilangane pira-pira perkara kang batalaken salat. Waladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken apa aladzi atau yaptulu kang batal bi sebab aladzi apa as-sholatu salat iku ahada asyara ana 11 apa ne syai'an sewiji-wiji. Jadi pasal ini menerangkan tentang beberapa perkara yang membatalkan salat. Yaitu di sini disebutkan bahwa perkara yang bisa menyebabkan salat batal ada 11. Al-kalamu rupane guneman, al-amdu kang sengaja, as-solihu kang patut li khitabil adamiyin maring guneme pira-pira wong bangsa Adam, bangsa anak Adam. Sawaun iku pada uga ta'alaqo utawi nyenta gumantungan opo al-kalam bi maslahati sholati kelawan bagusnya sholat atau kebaikannya sholat aula atau ora maslahah. Jadi diantara 11 perkara yang membatalkan sholat versi kitab Fathul Qorib ini, yaitu diantaranya pertama adalah al-kalam berbicara, al-amdu yang sengaja. Jadi orang dalam sholat, sedang sholat berbicara dan itu sengaja, maka itu batal sholatnya. Karena ada di sini dasarnya di qaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dasarnya adalah Allah berfirman wa qumu lillahi dan dirikanlah sholat karena Allah qanitina dalam keadaan anteng atau diam. Nah itu. Jadi sholat itu harus diam, anteng, sepi dari perkataan yang bangsa manusia. Atau dalam kitab lain diterangkan inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas dimasuki sesuatu dari kalam
yang biasa digunakan oleh sesama manusia. Nah, maka di sini keterangannya, jadi kalam atau perkataan yang membatalkan sholat itu apa dah? Perinciannya adalah as-solihu li khitabil adamin. Itu kalam atau ucapan yang pantas digunakan untuk dialog sesama anak Adam. Jadi perkataan-perkataan yang sudah biasa digunakan oleh sesama manusia, itu yang disebut kalam yang membatalkan sholat. Sawaun ta'alaqo biwasa sholat, baik itu kalam tersebut ada hubungannya dengan kebaikan sholat ataupun tidak. Contoh kebaikan sholat, misalnya kita lagi sholat, anak bocah cilik berisik. Nah, kita kan pengen ngelingakan supaya aja berisik terganggu kan. Hush. Nah, ngomong hush baik ku batal. Kan hush kan bagus. Arti bagus ku kita ngware bocah kon aja beribin ganggu wong sholat. Tujuannya bagus, tapi perkataan hush itu tetap batal. Karena perkataan hush itu ya kalam-kalam yang biasa digunakan sesama manusia, yang tujuan adalah menyuruh orang untuk diam, ya kan begitu. Nah, jadi walaupun itu ada hubungan dengan sholat, untuk kebaikan sholat, tapi tetap batal kalau yang diucapkan, yaitu kalam-kalam yang biasa digunakan sesama manusia. Ya sudah. Wal amalul kasiru, dan berbicara yang banyak. Yang kedua, berbicara salah. Wal amal kasiru bergerak, melakukan pekerjaan atau bergerak yang banyak. Jadi nomor 2, sholat bisa batal dengan pergerakan yang banyak. Al mutawali, yang berturut-turut. Jadi orang sedang sholat melakukan gerakan itu di luar daripada gerakan sholat dan berturut-turut, gerakannya banyak dan berturut-turut, itu adalah yang membatalkan sholat. Jadi gerakan itu bisa membatalkan sholat dengan catatan gerakannya banyak dan berturut-turut. Nah, banyak di sini maksudnya adalah 3 ke atas ya. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, tasniyah, jamak. Ya. Kalau mufrad itu 1, tasniyah 2, jamak itu 3 ke atas, itu namanya jamak. Jadi kalau banyak berarti 3 ke atas. Nah, contohnya kasalasi khotawatin. Ya, wal amal kasiru lan amal kang akeh al mutawali kang nuli-nuli kasalasi khotawatin kaya telu piro-piro jangkahan. Amdan iku kelawan sengaja, amdan iku sengaja karena ana opo dalika mengono amal kasir au sahwan atau iku lali. Nah, untuk pergerakan yang 3 kali berturut-turut ini baik dengan disengaja atau tidak sengaja, lupa misalnya, tetap batal kalau bergerak 3 kali. Contoh tadi melangkah 3 kali, ya jelas kalau melangkah itu jelas kelihatan sekali. Jadi jangankan melangkah, garuk-garuk saja ini batal. Orang sholat garuk-garuk sampai 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Kalau bergaruk-garuknya dengan memakai menggerakkan tangan, ini garuk-garuk 3 kali dengan menggerakkan tangan itu dianggap batal, baik sengaja ataupun lupa. Di sini dikatakan tetap batal, ya karena gerakannya banyak dan berturut-turut. Amal qalilu, nah anapun utawi penggawean al qalilu kang kidik fa iku fala tabtulu, maka ora batal of as-salatu salat bi sebab amal qalil. Nah, berarti kalau pekerjaannya sedikit, berarti 2 atau 1, tidak sampai 3, maka tidak batal salatnya. Ya. Bahkan ada keterangan di sini, dan itu pun syaratnya amal yang pekerjaan yang berat. Ya, atau yang pekerjaan yang besar, bukan pekerjaan kecil. Ya. Contohnya, maksudnya berat itu jadi dipandang besar dan kecilnya pekerjaan itu dilihatnya dari jauh. Ketika seorang itu dari jauh kelihatan pergerakannya yang di luar gerakan sholat,
itu dianggap gerakan yang besar yang batalkan sholat. Tapi kalau gerakannya kecil yang kira-kira kalau dari jauh tidak kelihatan itu dianggap tidak apa-apa. Misalnya kita bergaruk-garuk dengan satu jari. Satu jari ini ketika digaruk-garuk, digerak-gerakan sampai 3 kali lebih, ini enggak masalah. Karena gerakan seperti ini kalau dari jauh tidak kelihatan. Nah, di situ tidak batal. Jadi pandangan batal tidaknya itu kalau gerakannya dari jauh kelihatan itu dianggap besar dan itu yang batalkan. Tapi kalau gerakannya kecil sehingga dari jauh nggak kelihatan seperti satu jari yang bergerak, ini tidak batal walaupun sampai lebih dari 3. Begitu. Itu tentang gerakan yang membatalkan sholat. Ya. Wal hadasul asgoru, yang ketiga, sholat bisa batal sebab adanya hadas yang kecil, wal akbaru lan gede. Ya, baik hadas kecil ataupun besar, kalau lagi sholat ya batal. Ini ada dalilnya. Nabi bersabda, wa idza fasa ahadukum, lan dalam nalikan yang ngentut sapa salah sejenis sira kabeh fi sholatihi ing dalam salate ahad, fal yang sorif maka becik lunga sapa ahad, wa tawaddo lan becik wudu sapa ahad, wal yu'id lan becik balik sapa ahad suatu salate ahad. Nah, jadi orang yang sedang sholat apabila dia kentut maka hendaknya pergi untuk berwudu dan mengulangi sholatnya. Ini dalil bahwa orang yang hadas kecil itu sholatnya batal, apalagi hadas besar. Nah, wa hudusun najasati yang nomor keempat, anyar tekane najis, kedatangan najis, kejatuhan najis. Allati kang la yufa kang ora dimafu ofonganha najis. Jadi kejatuhan najis yang tidak dimafu. Walau waqa'a lan lamun tumiba ala saubihi ngatase dodote musoli opo najasatun najis ya bisatun kang garing fanafadho maka ngipatakan sapa musoli saubahu ing dodote musoli halan ing dalam sanalika lam tabtul maka ora batal opo satu salate musoli. Jadi yang nomor 4 ini salat bisa batal sebab kejatuhan najis. Tapi najis yang tidak dimafu. Berarti kalau najis tidak dimafu itu tidak apa-apa. Nah, yang dimaksud najis dimafu ini kalau kita kembali ke bab najis yang sudah pernah dipelajari, najis yang dimafu dalam sholat ini itu adalah 2, yaitu nanah dan darah yang sedikit. Nanah dan darah itu najis, tapi kalau sedikit itu tidak apa-apa alias dimafu. Ya, jadi orang yang lagi sholat tiba-tiba ada darah, baik darah yang keluar dari bisulnya atau darah yang keluar dari orang lain, kalau sedikit itu tidak batal karena dimafu. Nah, pertanyaannya sedikit itu seberapa? Ya, keterangannya yang buningan di, tapi kelingannya kita sedikit itu adalah apa? Sedikit itu adalah ketika jari telunjuk dan jari jempol disatukan. Nah, apakah ini arahnya kelabang apa ini? Ini ketika jari telunjuk dan jempol disatukan, ini contoh najis yang sedikit, yang dimafu. Berarti kalau ada darah di tubuh kita ketika sholat atau nanah jumlahnya segini, ini namanya dimafu sedikit. Kalau lebih dari ini, nah baru itu yang tidak dimafu, berarti batal. Ya, misalnya orang punya bisul, budi pantat, budi ngendi, lagi sholat, saking usuhnya kelalen, bisulnya kedodokan, prot, muncrat. Nah, dikira-kira kan kalau muncratnya lebih dari ini, golongan jari dan jempol, berarti itu batal. Tapi kalau cuma sedikit, nggak sampai segini, berarti tidak batal karena dimafu. Begitu, ya, insya Allah paham. Wang kisaful aurati yang kelima, kebukane aurat amdan kelawan sengaja. Fa in kasyafaha arihu, maka lamun buka ing aurat of arihu angin, fasataroha maka nuli nutup sapa musholli ing aurat fil hali dalam sanalika lam tabdul maka ora batal opo salatu salate musholli.
Jadi yang kelima ini perkara bisa membatalkan sholat kalau terbukanya aurat, tapi dengan sengaja. Ya, dengan sengaja ibu sudah ya, anak bocah jahil. Ya, Mas Epul lagi sholat, anak bocah jahil sing guru dipodoakan. Ya kan, bahkan pokoknya cilik ka, bakso bayar dipodoakan sing guru. Kan katon, lama beli gue celana kolor, ya pokoknya danggulnya katon, tunggul kas katon ya itu batal karena sengaja. Nah begitu. Tapi maka di sini dijelaskan fa in kashafa arihu, apabila aurat terbuka karena angin. Ketika angin kan orang sengaja. Fasataroha, lalu dengan cepat dia menutupnya, maka ini tidak batal. Misalnya sembayangan di pantai. Sekali-kali sembayangan di pantai, mandua di pantai. Allahu Akbar. Biar kayak Filipin India kah? Sarungnya bulat paret. Lamun di dalam nabai, iji bagusan ya. Batal kamu kata, tapi lamun digagi ditutup ora batal. Begitu maksudnya ya. Walaupun yang buka angin, kalau enggak segera ditutup tetap batal. Nah, tapi kalau ditutup segera itu tidak batal ya. Kalau yang buka angin, begitu. Jadi kalau enggak sengaja tidak batal, tapi dengan syarat segera ditutup gitu. Kalau yang sengaja langsung batal walaupun sebentar kebukanya begitu. Ya batahirun niyati yang nomor 6, ngowahaken niat, merubah niat. Salat bisa batal sebab merubah niat. Contohnya kayanuya niat sapa musolli al khuruja ing metu salat fina salatnya salat. Jadi ada orang sedang salat. Dia sholatnya enggak khusyuk, lagi sholat tapi nonggone bature garap teka. Nah, dalam sholat dia ngomong dalam hatinya, sholatnya anak suara ketok pintu, tok. Sholatnya betal nabi derati ya. Niat pengen metu dari sholat. Tapi ngobani tanggung ora sida. Nah, walaupun dia enggak jadi, tapi kalau sudah terlanjur niat metu dari sholat, ini sudah batal. Jadi ketika dalam sholat kok tiba-tiba artinya berniat untuk keluar dari sholat karena anak bature teka, tapi enggak jadi misalnya, tetap batal. Orang jadi tapi tetap batal. Begitu. Itu namanya niat merubah niat. Lagi sholat pengen metu sing sholat. Atau saya pernah baca keterangan lagi, maksudnya merubah niat adalah tadinya sholat fardu duhur dirubah menjadi sholat qobliyah duhur. Atau orang yang kemarin itu sholat jamak ya, jamak kalau jamak takhir kan boleh misalnya duhur asar, boleh duhur dulu, boleh asar dulu ya kalau takhir mah. Kalau sholat jamak takdim harus sholat yang punya waktu didahulukan. Tapi kalau sholat jamak takhir boleh yang punya waktu, boleh yang sudah kelewat. Jadi duhur dulu boleh, asar dulu boleh. Nah misalnya orang sudah jamak takdim, wis niat asar dipit, tapi di tengah-tengah sholat, ini kalau duhur dipit lah, duhur bayar sholatnya. Jadi diganti dengan duhur. Nah itu sampai dengan merubah niat. Tadinya awalnya niat sholat asar, kok di tengah-tengah ganti menjadi sholat duhur, walaupun pas sama rakaatnya, itu tidak boleh merubah niat. Itu contohnya. Nah, tapi ada keterangan lagi. Boleh merubah niat dalam sholat ketika ada sesuatu yang lebih manfaat. Ya, contohnya yang sering saya dengar adalah orang yang sholat berjamaah. Ketika ada orang yang istiqomah berjamaah, suatu hari dia ada tamu atau ada keperluan lain, sembahyang ketinggalan. Nah, ketinggalan sholatnya, wis muter-muter musola, wis prakat kabeh. Tapi dia pengen jamaah aku. Tapi dua timu sholat wis prakat kabeh. Ya wis akhirnya sembahyang tajuk dewekan. Sembahyang duhur, fardu duhur dewekan. Ning tajuk misalnya. Nah, begitu lagi sholat oleh rakaat, tiba-tiba di belakang ada rombongan. Kuhu suara garap sholat duhur. Wah, anak balai jadi sembahyang jamaah ya. Tapi dia kan lagi sholat duhur wis dewekan. Ya, lamun diterusaken salate berarti salate dhewekan,
lamun dibatalaken dosa. Jadi sholat itu kalau sudah sholat dibatalakan itu dosa. Nah supaya jangan dosa dan supaya bisa jamaah, maka boleh dirubah niatnya. Sing maune sholat fardu duhur dirubah menjadi sholat sunnah. Bu sunnah qobliyah duhur atau sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyat masjid itu boleh. Fardu dirubah jadi sholat sunnah karena ada tujuan supaya bisa berjamaah sholat duhur dengan yang orang yang baru datang. Nah itu boleh. Jadi yang tadinya berubah niat itu tidak boleh, tapi dalam hal ini karena ada hal yang lebih bagus, lebih manfaat, boleh merubah fardu duhur menjadi qobliyah duhur atau menjadi tahiyatul masjid atau menjadi sholat sunnah yang lain dengan tujuan supaya keduman berjamaah dengan orang yang baru datang. Ini boleh. Begitu. Itu yang nomor 6 ya. Yang nomor 7 wastidbarul kiblati. Mungkuri kiblat. Salat bisa batal sebab mungkur kiblat. Mungkur itu membelakangi. Kaya ja'alaha kaya nyinta dari akan sholat musolli ing kiblat khalfa dorihi ing gigire ing guriye gigire musolli. Jadi kiblate berubah menjadi di belakangnya gigir, belakangnya punggung. Jadi mungkin contohnya kesenggol ya. Salat ning tempat rame ana wong lagi salat ning ngadepin ana wong mlaku. Kesenggol akhirnya geser ya berbalik dengan sengaja. Berarti kan membelakangi kiblat. Nah itu batal ya. Karena sing dimaksud kiblat kayak lama saja. Ini kayaknya rada belum mungkin ya. Mau sembahyang ayo bermain kayak gak mungkin. Pasti ini contohnya kena orang, saya tengok orang. Atau mungkin ada batu rasa iseng gak sembahyang digotong perpetan. Bisa saja ya, mungkin mangkodir lagi guyonan lagi cilik mohon bisa di. Ya, biasa mata ya kalau tado. Lagi ada pulau sembahyang digotong perpetan. Batal sholatnya. Jadi ya begitu contohnya. Yang ke-8 wal uklu wasyurbu, makan dan minum. Ya makan itu nomor 8, minum itu nomor 9. Iku kasiron kang ake kana an afu al makul perkara kang dipangan awil wal masuk dan perkara kang diminum au ikulilan atau iku kang idik. Nah jadi makan di sini baik yang banyak atau sedikit, kalau judulnya makan dalam sholat itu batal ya. Mungkin contohnya ya yang sering terjadi adalah tas tahlilan mangan berkat melawe daging wedus. Nah, pas wudu buru-buru wis komat buru-buru wuduwe ora sempat kumur-kumur. Pas lagi Fatihah kerasa ini ya dibuang sayang dileg batal. Nah itu ngono kadang dilema ya. Ya jadi ya harus dibuang jangan dieleg. Nah, maka kalau dieleg itu batal. Dilakukan baik kadang-kadang ganggu. Ya, digunakan ganggu. Nah, watir nepluk. Jadi yang penting diakali kalau bisa gitu ya. Jangan bisa karo ilat, karo tangan orang. Karo ilat terus ya diambil pelan-pelan. Begitu caranya ya. Jadi kalau ada makanan di sisa ya dibuang tapi dengan pelan-pelan. Ya, jangan dimakan, jangan dielek, itu berarti namanya makan. Itu yang batal. Illa ayyakuna, nah kecuali kejaba nyenta ana of asaksu awak-awakan fi hadhi surah dalam contoh iku jahilan. Nah dalam bab ini boleh orang makan sambil sholat, boleh, tapi syaratnya jahilan, harus orang yang bodoh. Tahrima zalika ing harame mau. Nah bodoh di sini sebentar keterangannya ki. Ya, nah jadi maksudnya bodoh ini kan likurbi ahdihi bil Islam. Ya, jadi maksudnya bodoh duduk bodoh, pelong duduk. Dia tidak tahu apa sebabnya likurbi ahdihi bil Islam, sebab parke zamane ning manjing Islam, maksudnya mu'alaf. Orang mu'alaf
baru maju Islam sedina pas sholat wah sholat mangan akhirnya pas kebayang jeleg itu orang batal ya. Jadi bagi orang mu'alaf yang belum tahu tentang cara sholat tapi karena wajib sholat maka dia sholat sambil makan itu tidak batal. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam. Tapi lamun pandangan jemung orangnya batal nggak cilik Islam ya. Nah jadi ini contoh bodoh di sini, contoh orang yang nggak tahunya bukan karena nggak belajar tapi karena baru masuk Islam. Atau namanya keterangannya libudhi anil ulama atau uripe jauh dari ulama, mungkin ning Papua ya dari mana lah, dari pedalaman ya ning hutan hutan suku-suku apalah sing Badui ya. Nah, mungkin kalau di Banten Badui lah gitu. Dia hidupnya di pedalaman, orang kenal nih ulama, tapi Islam agamanya. Sembayang, tapi lah kasih ngajarkan cara sembayang. Akhirnya sembayang ngarepe dewek. Ini enggak apa-apa. Karena jauh dari ulama. Ya, maksudnya memang ning lingkungan lah ke ulama. Tapi di pandangan ke ulama orang ngerti salah dewek. Begitu ya. Jadi batal kalau orang sini mah enggak ada istilah, enggak tahu berapa yang pirang-pirang ustaznya masa beli weru. Nah, ini contoh begini itu maksudnya di daerah pedalaman atau orang yang baru masuk Islam. Dalam bab ini boleh sholat sambil makan. Wal qahqahatu lan guyu latah-latah itu juga batal. Nomor 10 ya. Nomor 10 batal sholat dengan guyu latah-latah. Wa minhum iku setengah saking ulama man utawi ulama yu'abaru kang gawe tembungan manha saking dadi ganti lafaz qoha bidhi kelawan guyu. Nah maksudnya qoha iku dia tertawanya yang kira-kira mengeluarkan suara pada karo nangis ya. Wong nangisku sembayang nangis itu batal kalau mengeluarkan suara ya pada karo ngomong. Jadi bahkan ini lebih ekstrim maning wong watuk bae batal wal asahu annat tarahlu dahum itu batal wadhohi dan gemuyu wal buka lan nangis nanti aduh lagi sembayang misalnya udune kerasa nah atau itu batal ya karena ada suaranya nah jadi wong nangis wong watuk wong dehem kalau ada keluar suara wanafku udah ngempos wah misalnya boka anak daging sing apa jelag dibuang nah lalu dibuang suara wah juga batal. Jadi priwen dibuangnya aja pelan-pelan kon jadi pelan-pelan buang aku aja buang aja kono contoh deh. Jadi begitu maksudnya. Kalau ada makanan di mulut dibuang tapi jangan mengeluarkan suara. Kalau suara para batal. Kemudian ngempos ku batal. Soal watuk batal. Nah, watuk ki maksudnya watuk ning kene ya watuk sing guyona ya. Dudu watuk beneran. Watuk wajar masa watuk batal. Maksudnya watuk sing ya nggak pendapat masa dulu pendapat. Iya, arti asing aso pendapat sing aso iku mokono ku batal. Berarti ada ulama yang mengatakan tidak batal ya. Jadi ada yang batal yang tidak batal. Tapi ini contoh yang batal ya mokono watuk bae batal kalau ada keluar suara. Tapi maksudnya watuk ya watuk sing tidak wajar. Artinya watuk bari guyonan karena watuk kan asli watuk kan tidak terkendali ya. Nah, tapi watuk guyonan itu batal. Wal atos dan juga wahim juga batal kalau ada suara. Ini menurut satu pendapat ya. Sing terakhir waridatu. Sing ama 11 sing bisa gawe batal salat waridatu adalah murtad. Laka dua laka. Murtad. Laka oe. Wahia utawi riddah iku qatul islami. Apa? Bener ora? Murtad laka ohe. Iku qatul islami megot Islam. Biqaulin dengan ucapan ataupun perbuatan. Jadi murtad adalah keluar dari Islam
putus dari Islam baik dengan cara perbuatan atau dengan ucapan. Ya, maka penurut contohnya lihat di kitab Sulam Taufik itu banyak contoh tentang murtad, baik yang ucapan atau perbuatan itu ada contoh banyak di kitab Sulam Taufik. Silakan dilihat. Ya, sampai sini dulu, cukup sekian. Silakan dibuka pertanyaan. Ya.